usul dan saran nih. Salah satu concern gue ketika melihat program ini adalah beban fiskal. Yang pasti ini akan berdampak pada ruang fiskal kita. Nah, regulator kita atau pemerintah kita seharusnya bisa melihat ini. Gitu kan. Kalau memang dampaknya segitu besar, gue punya usulan, gue punya saran, mengapa ini tidak dilakukan secara bertahap. Atau mulai dengan skala prioritas yang jelas. Misalnya mendahulukan daerah-daerah terluar dulu. Atau yang memang mengalami gizi buruk, atau yang kesulitan, atau daerah-daerah yang punya hambatan yang tinggi. Baru secara bertahap penerima manfaatnya ditambah. Jadi dibalik nih, bukan dimulai dari kota besar, justru dimulai dari daerah terluar baru menjangkau kota besar. Itu juga bisa. Nah, usulan lain yang bisa dipertimbangkan adalah pemilihan rekanan atau vendor gitu. Ketimbang menggunakan vendor atau pihak ketiga yang kita nggak jelas asal usulnya yang baru muncul karena ada program ini dan faktanya itu melahirkan banyak masalah ya. Vendor yang nggak nge-supply dengan benar, vendor yang bikin murid keracunan atau bahkan kemarin ada juga vendor yang mana ketika makanan itu mau didistribusikan, lauknya itu dikorupsi loh. Itu gue geleng-geleng kepala sih. Nah, mungkin pemerintah bisa mencoba alternatif lain. Misalnya memberdayakan kantin-kantin yang sudah eksis di sekolah itu gitu. Ini yang nggak perlu gue jelasin lah. Ini akan memberikan banyak kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pada pelaksanaan program ini. Selama dilakukan pengawasan dengan baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah. Lebih direct dan jelas, lebih berdampak. Serta memberikan hal positif juga bagi perputaran ekonomi di masyarakat. Khususnya ya di sekeliling sekolah. Nah, untuk daerah yang belum punya kantin gimana? Ya lu bisa buat dapur umum, baru atau lu bisa pakai mekanisme vendor atau rekanan tadi, ya disesuaikan aja gitu loh. Karena seharusnya bisa lebih fleksibel gitu.